Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita lanjutkan tafsir Maudu'i Bidirayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Al-Hasyr nomor 59 dan ayatnya nomor 8. Judulnya menjelaskan hubungan yang baik antara sahabat Ansor dan Muhajirin. Kalau kita melihat contoh dari ayat ini, kebutuhan kita itu apa? Kebutuhan kita sekarang adalah bagaimana bisa mendahulukan atau mengutamakan orang lain daripada kita sendiri. Ini yang dibutuhkan sekarang. Selain kita memberi, tetapi harus punya jiwa untuk mengutamakan orang lain. Ini yang disebut altruisme. Jadi altruisme itu mengutamakan keperluan orang lain meskipun dia sendiri perlu. Sedangkan filantropi itu orang yang tidak hanya memberi, tapi dia mengajak orang lain untuk memberi. Makanya ada yang kenal filantropi dan altruisme. Ini yang dibutuhkan karena kita mungkin hanya bisa memberi, tapi tidak mengajak orang lain. Atau kita ego, hanya mementingkan diri sendiri, padahal ada teman kita, saudara kita, bahkan sudah semuslim, bahkan mungkin guru kita atau orang tua saudara kita yang lebih perlu daripada kita. Altruisme dan filantropi sudah dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Kalau kita melihat teks-teksnya, tentu harus dibahas altruisme dan filantropi ini. Ada 4 kalimat di sini. Pertama, kalimat ukhriju min diyarihim. Orang Muhajirin itu sudah keluar dari Mekah atau diusir dari Mekah, meninggalkan harta dan meninggalkan keluarga, bahkan meninggalkan rumah. Ini kalimat ukhriju, kita harus bahas seperti apa itu nanti secara konteksnya. Kemudian yang kedua, kita harus membahas alladzina tawaudar, sahabat Ansor yang lebih dulu tinggal di Madinah, artinya pribumi. Bagaimana sikap mereka terhadap tamu yang datang dari Mekah. Ini kalimat kedua kita akan jelaskan nanti. Kemudian yang ketiga, yuhibbuna man hajara ilaihim. Sahabat Ansor itu mencintai sahabat Muhajirin. Inilah ada disebut kepekaan sosial. Jadi kepekaan sosial itu belum bertindak laku kepada kepedulian, apalagi interaksi. Jadi interaksi sosial antara sahabat Muhajirin Ansor baik itu karena ada kepekaan, ada kecintaan dari sahabat Ansor kepada Muhajirin. Yang keempat, kita harus membahas tentang hajatan mimma utu. Apa itu? Orang-orang Ansor tidak memerlukan apa yang ada pada orang Muhajirin. Mereka memberikan kepada Muhajirin tidak ada ingin untuk dibalas. Ini hajatan secara teks. Tetapi nanti Imam Suyuti menjelaskan bahwa hajatan hasadan. Orang Ansor itu tidak hasud kepada orang Muhajirin, tidak iri, tidak dengki, tidak memusuhi. Itulah yang harus kita bahas. Apa itu maksudnya sahabat Ansor itu tidak hasud? Kemudian yang terakhir kita harus membahas yu'thiruna ala anfusihim. Ansor itu mengutamakan kebutuhan sahabat Muhajirin. Altruistik itu kerja, ya amal. Tetapi kalau pakai altruisme itu kerjanya soleh. Itu dari aspek bahasa. Mereka mengutamakan kebutuhan atau keperluan orang lain, padahal mereka sendiri butuh. Sebab dengan adanya sikap positif dari Ansor ke Muhajirin menjadi interaksi yang baik. Itu disebut kesolehan sosial dalam bahasa kita. Kaum Ansor dan Muhajirin tidak bermasalah, bahkan menyelesaikan masalah. Kalau kita sekarang bisa lihat konteksnya, kita kadang-kadang jangan pun bisa menyelesaikan masalah. Kita sendiri bermasalah.
Apa itu misalnya? Disebut dalam surah Al-Hasyr ayat nanti berikutnya. Tahsabum jami'a wa qulubum syatta. Kelihatannya kita bersatu, tetapi hatinya berbeda. Kalau di masjid, itu kan imannya kuat. Persatuannya kuat. Beda dengan di pasar. Kalau di pasar datang orang yang macam-macam. Ada pedagang, ada petani, ada yang mau belanja, ada yang mau jual, ada yang mau mencuri, ada yang mau nyopet, ada preman, ada kiai. Namanya di pasar itu tujuannya beda-beda. Kalau di masjid tujuannya satu. Kita sebetulnya terkejut dengan perkumpulannya umat manusia di Arafah 3 juta lebih. Harusnya imannya satu, sebab apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah hajiku lillahi ta'ala. Hanya kuat kesatuannya, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Apa masalahnya? Keperluan orang-orang Palestina tidak bisa dijawab oleh 3 juta manusia, 9 juta. Kalau di Bogor itu kabupaten 5 juta penduduknya, kota 2 juta. Tambah ya Depok lah, kira-kira lebih. Kalau dikumpulkan kabupaten Bogor dan Depok, hampir kalah penduduk Yahudi itu, beliau Zionis. Tetapi kita bisa menyelesaikan. Padahal 270 juta, tambah yang lain. Inilah kepedulian semu. Ini disebut perkumpulan semu. Percis seperti orang kumpul di pasar. Jangan-jangan bukan hanya di Mekah, di masjid sendiri, grup-grup kita mungkin hanya sebatas untuk popularitas atau semu. Tidak boleh. Sebab di Quran tahsabum jami'a wa qulubum syatta. Itu seperti orang di pasar. Itu makanya innamal mu'minuna ikhwah. Sesuai mukmin itu ikhwah. Apa ikhwah? Ikhwatun itu saudara sekandung. Kenapa? Karena ayatnya itu ayat 9 dimulai ayat 8. Wa in taifatani minal mu'minin iqtatalu. Kalau Anda di antara umat Islam berseteru, berbeda pendapat, itu aslinya harus diselesaikan, didamaikan. Jadi ada persoalan awalnya. Sehingga iqtatalu itu saya lihat ada yang mengatakan sesama muslim. Dan atau yang mengatakan ada umat Islam yang diserang sama orang-orang yang tidak senang Islam, disebut Islamofobia. Maka kita harus innamal mu'minuna ikhwatun. Yang diserang itulah adalah kakak kita, adik kita, orang tua kita. Saudara sama dengan saudara sekandung. Tangisan di Gaza, tangisan di Rafah, enggak dipedulikan. Inilah yang paling ngeri kita. Kalau kita melihat contoh ayat ini, sebenarnya sudah dicontohkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Ini difirmankan oleh Allah, diabadikan di Quran. Jadi kita membahas ayat ini tadi, altruisme dan filantropi atau kepedulian sosial, kepedulian sosial, sehingga interaksi sosial atau tapi kesolehan sosial. Kita harus mementingkan, mengutamakan keperluan orang lain. Keperluan saudara kita sekandung. Kalau tidak, diancam oleh ini. Inilah buah daripada pengajian kita kalau ngaji tafsir kontekstual itu, tafsir maudhu'i. Terjawab semua persoalan itu. Kejadian sekarang tidak adanya kesatuan persatuan, melanggar surah Al-Anfal ayat 64. Ati Allah wa ati Rasul, taati Allah, taati Rasul, wala tanaza'u. Tidak boleh bersengketa, tidak boleh bercerai-berai. Tidak boleh tanazu, adu argumentasi saja, tidak boleh. Sebab tetap selalu kamu akan tidak runtuh, tidak raut, tidak rukun. Watadhabarukum, hilang kekuatan umat Islam. Tidak bisa bersatu. Kapan bersatunya? Sudah dicontohkan kemarin. Hari Sabtu wukufnya apa? 3 juta orang gak bisa menyelesaikan Palestina. Kita harus menuntut dari Al-Badar ini pada umat Islam di dunia. Kenapa? Loh, jangan pun kita bisa menyelesaikan mereka di Palestina, diserang oleh Zionis, genosida terjadi. Jangan-jangan kita juga malah bermasalah. Coba lihat tek-teknya. Pertama yang saya jelaskan, kalau teknya ini kan sahabat Ansor, lihat ayatnya. Alladzina ukhriju, orang yang diusir keluar dari Mekah ke Madinah, meninggalkan harta dan rumah. Ini maksudnya apa? Konteksnya itu orang yang termarginalkan sistem, orang-orang yang dizolimi, yang dikhianati, yang difitnah, banyak sekali umat Islam yang ukhriju min diyarihim,
Rumahnya tapi tidak seperti di rumah. Dia pribumi tapi seperti tamu. Maksud saya kita lah. Kita ini pribumi atau tamu? Kita ini asli atau penjajah? Jangan-jangan kali kita pribumi jadi seperti dijajah. Bahkan mungkin penjajah lebih arogan daripada pribumi. Kan itu sudah ada pelanggaran. Konteksnya di ayat alladzina ukhriju min diyarihim, tidak hanya orang muhajirin yang ke Madinah dari Mekah. Kita juga seperti orang yang terusir. Mereka hanya yabtaguna fadlan minallah, hanya mencari karunia Allah. Sebab di Mekah juga ada yang miskin, ada yang fakir, bahkan ada yang belum punya istri. Kalau hijrah ke Madinah, punya usaha, punya harta, punya istri, kan itu dibolehkan. Dan waridwana juga mencari Allah. Tujuan mereka yansurullah wa rasulah, membela agama Allah, membela Islam dan membela Rasul, ikut Rasul. Itu sahabat muhajirin. Apa kita tidak seperti itu? Pergi kita seperti sahabat muhajirin kita semua. Ya, membela agama Allah, membela Rasul, membela ulama, membela habaib. Malah sekarang habaib diacak-acak. Sudah tua kok masih ngacak-ngacak umat Islam. Habaib disalah-salah. Bukannya bersatu, malah bercerai-berai. Berikutnya, apa yang disebut tabawudar? Orang-orang Madinah. Orang Madinah itu pribumi, tabawudar. Mereka punya rumah, punya lahan, punya istri, punya anak. Mereka pribumi. Wal iman min qablihim, imannya orang-orang Madinah lebih dulu daripada muhajirin. Sebab ada yang Rasul ketika Madinah disambut dengan riang gembira sebelum hijrah, Pak. Sementara di Mekah masih di bawah pimpinan Islamifobia tulen yang Abu Jahal. Orang Ansor itu lebih dulu iman mereka daripada muhajirin. Nah, ini yang harus dibahas juga. Yuhibbuna man hajar ilaihim. Mereka itu mencintai orang-orang muhajirin. Kepekaan. Ada rasa cinta di hati. Cinta kepada orang yang mencintai Allah. Sebab muhajirin itu kan cinta Allah, cinta Rasul. Sehingga mereka cinta. Nu'adi bi'adawatika man harmin haqik. Kita bermusuhan kepada orang yang memusuhi Allah. Dan nuhibbu man ata'aka min haqik. Kita harus mencintai orang yang taat kepada Allah, yang cinta kepada Allah. Saya melihat contohnya, Pak. Ini di dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Nomor hadisnya 4888. Umar bin Khattab menyampaikan dalam pesannya, saya berwasiat kepada khalifah setelahku. Apa yang berwasiatkan? Harus menghargai sahabat muhajirin. Sebab mereka sudah berbuat baik, mereka sudah mengorbankan harta, raga dan jiwa. Jaga hak-haknya, jaga kehormatan kemuliaannya. Tetapi juga Umar bin Khattab, saya berwasiat kepada orang-orang muhajirin juga harus menyayangi sahabat Ansor. Apa itu? Harus diterima kebaikan-kebaikannya dari sahabat muhajirin meskipun sedikit. Ternyata sahabat Ansor itu tidak memberikan sedikit, Pak. Saya punya rumah, silakan rumah saya isi. Pada muhajirin, saya punya istri, kalau 2-3 mending ada yang punya istri 1. Saya cinta sama istri saya, tapi kalau kamu cinta sama istri saya ceraikan. Sampai gitu. Dan pemberiannya bukan sedikit, banyak. Ayuk pada min mahasanihim, harus diterima kebaikan-kebaikannya. Dan ya'fu an masaih, dimaafkan kesalahannya. Kenapa? Karena sudah saling mencintai. Sedikit pun terima, apalagi banyak. Maafkan kesalahannya. Sampai ada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ini berasal dari Anas bin Malik mengatakan ini. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, namanya sahabat muhajirin, ya Rasulullah, ma ra'ayna misla qaumin, tidak pernah kami melihat bangsa dan kaum qaddimna alaihim ahsana muasarata fi qalil wala ahsana badan fi katsir. Tidak pernah ada masyarakat yang memberi kepada kami kebaikannya begitu baik banget, tidak sayang dengan sedikit, apalagi kepada orang yang membutuhkan. Mereka banyak memberinya. Jadi kepada ya bukan sedikit memberinya, banyak yang memberinya. Sehingga tercengang sahabat muhajirin dan cerita kepada Rasulullah SAW. Sampai apa yang disampaikan oleh sahabat muhajirin? Ya Rasulullah,
laqad hasaina ayadhabu bil ajri kulli. Kami khawatir pahala Allah itu habis sama sahabat Ansor. Sabda Nabi, la ma asritum alaihim. Tidak, pujian-pujian berian mereka, dan kamu meskipun muji kepada sahabat Ansor tidak berpengaruh. Sahabat Ansor tidak ingin dipuji memberinya. Tapi wada'atumullah lahum, kalau kamu berdoa wahai muhajirin kepada Ansor dikabul. Cuma Rasul minta doa, itu doakan saja tuh yang memberi. Kalau kamu bayar juga nggak mampu kok, kamu doakan saja yang memberi. Itu konsep yang diajar Rasulullah kepada sahabat muhajirin, mendoakan saja. Makanya kalau ada yang memberi, doakan saja sama kita. Ada orang memberi 100-200 ribu, doakan saja. Sama orang tak bisa bayar, balas budi ya. Kalau ada kasih lagi. Itu konsep. Ini yang pertama ya. Sekali lagi yang pertama apa? Mereka itu mencintai sahabat muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatin mimma utu. Mereka tidak, kata Imam Suyuti, hajatan hasadan, tidak ada hasud, tidak dengki, tidak apa, hatinya bebas. Bahkan tadi tidak mengharap. Ini ada sebuah kisah, Pak. Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam Imam Ahmad bin Hanbal nomor 166 juz ketiga disebutkan begini, bahwa Anas bin Malik pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Ada banyak sahabat, Anas bin Malik, Abdullah Umar bin As, dan lain-lain. Tiba-tiba ketika sedang di masjid, Rasulullah menyampaikan satu sabdanya, yat'allahu alaikumul an rajul min ahli jannah. Hei sahabat-sahabat, sebentar lagi ada orang yang datang ahli surga. Sahabat semua ingin, siapa tuh orang yang ahli surga disebutkan Nabi. Tiba-tiba muncul rajulun, ada seorang laki-laki yang Allah itu rambutnya sudah tidak rapi, pakaiannya juga tidak bagus, tapi mukanya berseri. Ada bekas wudu di situ. Tapi sahabat tidak menemukan itu. Itu yang datang ketika Rasulullah sampaikan bakal ada orang yang ahli surga datang sini. Besoknya lagi ngomong oleh Rasulullah, yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi ada ahli surga datang ke sini. Sahabat semua, siapa ya? Tiba-tiba yang kembali datang lagi. Hari ketiga Rasul ngomong lagi. Sahabat-sahabatku, ada ahli surga bakal datang. Tiba-tiba orang yang kembali datang lagi. Rambutnya sudah kusut, pakaiannya kurang bagus, tapi mukanya berseri. Sehingga kata Imam Anas bin Malik, itu Umar bin As penasaran, ingin tahu, sampai dia agak sedikit diplomasi. Wahai hamba Allah, aku ini sedang ada masalah di rumah. Aku boleh gak ikut kamu? Kalau pandangan hamba Allah tadi yang ditang itu, boleh, karena kamu ada masalah, udah pergi. Tapi boleh gak saya 3 hari? Boleh. Maksudnya ingin tahu, ini kerjanya apa di rumah ini? Sampai disebut ahli surga, apa kerjanya? Kata Imam Anas bin Malik, itu Umar bin As setelah pulang dari apa, si orang yang tadi disebut ahli surga, sampai begini, wahai Anas, aku melihat ketika di rumah 3 hari itu tidak seperti ada kelebihan apa-apa. Kalau sholat zikir, kalau malam ya bahkan kadang-kadang zikir sampai imsak, setelah subuh zikir lagi, makan minum biasa, cangkul ya, bertani, gak kelebihan apa-apa. Sampai aku tanyakan, sudah 3 hari aku bertanya ini, sesungguhnya aku ini tidak ada masalah keluarga saya ini, tapi aku ini ingin tahu sebenarnya kamu tuh siapa sampai disebut Rasul ahli surga. Kata yang pribumi itu ngomong begini, ila ma ra'aita ghairu anni la ajidu fi nafsi li adinis. Itu yang kamu lihat seperti apa, aku begitu aja. Tapi aku ingin tahu apa sesungguhnya. Nah, dia sampaikan, Umar bin As 3 hari, namanya Abi Kuhafah. Ya Abi Kuhafah, apa sesungguhnya kamu itu sampai disebut ahli surga? Dia bilang, la ajidu fi nafsi li ahadin muslimin ghassan wala ahsadu ahadan ala khairin atallahu iyyah. Ada 2 yang aku lakukan. Pertama, aku tidak pernah menipu, aku tidak pernah berbohong kepada umat Islam, dan aku tidak pernah memfitnah
Aku tidak pernah janji palsu. Aku selalu jujur. Itu yang aku lakukan. Lalu apa lagi? Wala ahsadu ahadan ala khairin atau loya. Aku tidak pernah ada hasud di hati. Kalau orang mempunyai sesuatu, tidak pernah aku ingin beri dan tidak pernah aku iri. Dua sifat saja. Lisanku selalu dijaga dan hatiku selalu dijaga. Itu aja. Ternyata ahli surga itu selain sholat dan biasa wudhu, dua saja. Jaga lisan, jaga hati. Jangan hasud, jangan dusta, jangan menipu. Iya maksud sudah menipu, nggak bohong, jahat lagi. Itu malah dari surga itu mah. Gus bohong, nipu, hasud lagi, jahat. Kita berikutnya ada yang ke berapa? Yang keempat. Wa yu'siruna ala anfusihim wa kana bihim khasasa. Mengutamakan kebutuhan orang lain meskipun kita butuh. Sebut altruisme itu apa? Sebab begini Pak, altruisme itu dia butuh. Uangnya cuman 1.000, butuh dia. Tetapi ada yang membutuhkan, dikasih itu. Itulah dari altruisme. Biarlah dia dulu yang lain dulu itu daripada diri sendiri. Ini sudah dicontohkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada hadis afdhalus shadaqati juhdul mukilli. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Afdhalus shadaqati juhdul mukilli. Sedekah yang paling utama, sedekah dari yang sedikit tapi hasil kerja sendiri. Nah, memberi kepada orang lain hasil sendiri. Bukan bansos dari uang negara, bukan. Hasil sendiri. Hasil sendiri diberikan sama cuma 1.000. Itu yang paling utama. Ada pengusaha suruh makan sekenyangnya. Tidak harus jadi pejabat uang makan siang mah. Ini contoh tadi. Altruisme salah satu contohnya adalah memberikan makan siang tanpa pamrih. Utamakan kebutuhan orang lain. Itu ada contohnya dari Rasulullah SAW. Lihat Imam Bukhari juga. Nomor hadisnya 4.889 hadisnya. Apa itu? Itu pernah ada sahabat mencari Imam Bukhari Muslim bicara begini. Ketika Rasulullah SAW sedang di masjid, tiba-tiba ada seorang laki-laki. Apa yang ya Rasulullah, asabatil juhdu. Ya Rasulullah, aku ini sudah capek tapi belum makan, lapar. Sudah capek, lapar. Kemudian Rasulullah, yuk ke sana sama aku, pergi ke istriku. Ya kan Aisyah pasti ya. Nanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, istriku, apakah ada makanan? Ya Rasulullah, tidak ada makanan. Benar kali tidak ada makanan. Terpaksa Rasulullah SAW memanggil ada kepada salah seorang sahabat. Wahai sahabatku, coba ini bawa tamuku. Barangkali di rumah kau ada makanan. Dibawa oleh sahabat Rasul ke rumahnya. Datanglah sahabat Rasul itu ke rumahnya kepada istrinya. Ngomong begini, la turhiyatan syai'an. Jangan ada disembunyikan ya. Ini aku bawa tamu, ini tamu Rasulullah. Sudah capek kelaparan dia. Apa jawab istrinya? Wallahi ma indi ila kutusabiyah. Tidak ada makanan. Ada makanan tapi untuk anak. Enggak ada makanan. Dijawab, makanan mana? Makanan untuk sore. Iya, ini aja kalau memang belum makan sore anak kita. Ya, kasih aja sama tamu. Lalu lampu padamkan, anak supaya tidur semua. Jadi itu anak sih yang tadi harusnya makan dengan makan yang ada, makan yang dikasih sama tamu, dipeluk sama bapaknya, sama istrinya. Wah sahabat itu. Sampai subuh. Biasa subuh ya ke masjid kan. Lalu tergopoh-gopoh pada Rasulullah. Rasul kelihatan senang itu, riang gembira senang, terlihat wajahnya. Ya Rasulullah, ya kenapa? Saya akan cerita. Kenapa? Kalau saya nyuruh bawa tamu, datang ke rumah, gak ada makanan ya Rasulullah. Kata istri saya, ada makanan untuk makan anak saya. Tapi saya suruh supaya dimatikan lampu, kemudian supaya tidur. Rasulullah senyum. Itulah disebut wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Orang yang mengutamakan orang lain meskipun dia sendiri butuh, itu pahalanya orang yang akan menyelesaikan persoalan yang besar. Mudah-mudahan kita bisa lah gitu. Ini kan harus dijawantahkan oleh kita.
Dan banyak sekali contoh-contoh yang menjelaskan tentang sahabat Rasul, contohan kita untuk kita bercontoh. Tadi altruisme, mereka mengutamakan kebutuhan orang lain. Kalimat berikutnya terakhir, wa mayyukasuha nafsi faulaika humul muflihun. Barang siapa orang yang jaga dirinya dari kikir, itulah orang yang beruntung. Maksudnya dia bersih, selamat dari hartanya. Sebab kalau yang tidak kikir kan hartanya habis, Pak. Dihabiskan hartanya sehingga bersih. Ketika ada turun ayat ini, Abu Bakar Siddiq pernah melaksanakannya. Sebab kalau misalnya wa atal mala ala hubihi, itu surah Al-Baqarah 77, berikan harta yang dicintai. Berarti ada hartanya. Atau yut'imu atau amala hubihi miskinan wa asira, yatim wa yatiman wa asira. Berikan itu harta kepada orang yang kamu cintai. Berikan itu makanan kepada orang yang membutuhkan, tapi kamu ada makanannya. Ini enggak ada. Jadi artinya ayat yusilala itu lebih utama daripada surat Al-Hasanab Al-Baqarah 272 atau 273. Lebih utama sebab kalau ada 177 atal mal al-hubihi, memberikan harta yang dicintai, ada hartanya. Banyak lah gitu. Ini tidak. Bapak kemarin Idul Adha. Itu Idul Adha, Pak. Dari kulu minha wa imul baisal fakir. Dari kurban itu makan boleh, tapi diberikannya al-ba'is al-fakir kepada orang yang sangat-sangat membutuhkan. Jangan sampai salah sasaran. Jadi berikannya korban itu Al-Quran surah Al-Ahad 28, at-imul ba'is al-fakir, berikannya kepada orang yang sangat membutuhkan. Dicari dulu. Panitia jangan salah pilih, cari dulu. Diseleksi dulu tetangga kita, siapa yang paling membutuhkan, itu yang diberi. Kita korban tiap tahun kan, jangan-jangan salah beri gitu. Yang ada sih pahalanya, jangan pun diberikan kepada yang kaya atau yang tetangga kita, dimakan kita ada pahalanya. Tapi konsepnya al-ba'is al-fakir, dan itu memang disebut tadi lil fuqara'il muhajirin, khusus untuk orang fakir. Itunya sedekah khususil khusus. Sekali lagi, ada sedekah umum bagi orang yang tadi punya hutang uang banyak, silakan. Ada sedekah khusus, yaitu zakat. Sedekah khusus. Ada khususil khusus. Khususil khusus yaitu Al-Baqarah 73, lil fuqara'il uhsiru fisabilillah. Berikan itu uang kalau sedikit cuma 1.000 kepada orang yang sibuk membela agama Allah. Siapa mereka? Ustadz, mu'alim, kiai, aktivis yang lillahi ta'ala, habaib, guru ngaji. Itu yang diberi. Sebab uangnya cuma 10.000. Tapi kalau 1 juta lain lagi. Dan ada khusus yaitu zakat. Dan ada khususil khusus. Kalau yang umum tadi itu bikin rumah sakit, bikin ya bansos itu. Bansos sosial. Itu mah umum bansos itu. Tapi zakat khusus. Ini kita harus khusus. Kalau uangnya sedikit, liyunfik du sa'atin min sa'ati wa man qudira rizqu falyunfik bima ataahu. Kalau kita sedikit tetap harus berinfak, tapi kepada yang khususil khusus, yaitu orang fakir dari kelompok muhajirin dan orang-orang fakir yang termarginalkan dan orang-orang fakir yang sibuk membela agama Allah. Barang siapa yang melaksanakan ini berarti dia sudah selamat dirinya karena sebab harta. Jangan pun banyak, Pak. Serupiah ditanya oleh Allah. Serupiah ditanya oleh Allah. Ya. Baik. Apa solusinya? Kalau kita melaksanakan ini maka tidak akan terjadi pencopetan, pencurian, pembunuhan, kejahatan hilang semua. Kalau diselesaikan oleh kita. Sebab umumnya orang berbuat maksiat, maaf, karena fakir dan miskin. Bahkan bisa kufur, bisa musyrik, bisa murtad, karena gara-gara fakir. Tapi al-ba'is, fakir yang sangat fakir, harus dicari oleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Yang akhirnya kita wafat husnul mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.